Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini masalah fikih berkenaan dengan fi umuri tukhalifu fihal mar'atur rajula fis shalah, tentang perkara-perkara yang berbeda perempuan terhadap laki-laki di dalamnya fis shalah, di dalam salat. Berbedanya laki-laki dan perempuan di dalam salat. Jadi di dalam sholat itu ada perbedaan terhadap perempuan dan laki-laki. Di dalam matannya dikemukakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faslun, ini suatu fasal. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a, dan perempuan itu berlainan dengan laki-laki dalam 5 perkara. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi, maka laki-laki harus merenggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya. Wa yuqillu batnahu an fakhzaihi, dan mengangkatkan perutnya dari kedua pahanya fir ruku'i was sujudi, di waktu ruku dan sujud. Wa yajharu fi maudi'il jahri, dan sujud wa yajharu fi maudi'il jahri, dan mengeraskan bacaannya pada tempat keras. Wa idza nabahu syai'un fis shalah, dan apabila menimpa kepada laki-laki sesuatu di dalam salat, sabbaha, maka ia harus membaca tasbih. Sabbaha, maka dia harus bertasbih. Wa auratur rajuli, dan aurat laki-laki ialah ma baina surratihi wa rukbatihi, ialah antara pusat dan lututnya. Wal mar'atu, dan bermula perempuan, tadummu ba'daha ila ba'din, harus mengumpulkan sebahagian kepada bagian yang lain. Wa tahfidu sautaha, dan harus merendahkan suaranya bihadratir rijali al ajanibi, dan perempuan harus merendahkan suaranya di hadapan laki-laki yang lain, di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Wa idza nabahu syai'un fis shalah, dan apabila menimpa kepada perempuan sesuatu di dalam salat, sofaqat,
maka dia harus bertepuk tangan. Wa jami'u badanil hurrati auratun, dan semua badan perempuan merdeka itu adalah aurat, illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali mukanya dan kedua telapak tangannya. Wal amatul karrajuli fis shalah, dan perempuan amat, budak perempuan seperti laki-laki di dalam sholat. Itulah kira-kira matan daripada yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yakni fi umuri tukhalifu fihal mar'atur rajula fis shalah, berbedanya laki-laki dan perempuan di dalam salat. Jadi ini perbedaan ini yang kita bahas adalah tentang perbedaan laki-laki dan perempuan di dalam salat. Kemudian marilah sama-sama kita coba membahas syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakaral musannifu zalika, dan pengarang kitab telah menyebutkan akan yang demikian itu fi qaulihi, di dalam perkataannya. Wal mar'atu tukhalifur rajula, dan bermula perempuan berbeda terhadap laki-laki fi khamsyati asya'a, di dalam 5 perkara. Di dalam 5 perkara. Farrajulu yujabi, ya. Farrajulu yujabi ay yarfa'u mirfaqaihi an jambaihi. Yang pertama, maka laki-laki itu merenggangkan, ay yarfa'u, tegasnya mengangkat, mirfaqaihi, kedua sikutnya, an jambaihi, dari perutnya, dari lambungnya. Ada yang menerjemahkan dari kedua pinggangnya. Wa yukillu ay yarfa'u batnahu an fakhzaihi. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah yarfa'u batnahu, yakni mengangkat perutnya. Laki-laki mengangkat perutnya an fakhzaihi, dari kedua pahanya, fir ruku'i was sujudi, di dalam ruku' dan sujud. Wa yajharu fi baudi'il jahra, laki-laki dan mengeraskan di dalam tempat zaharnya, di dalam tempat zahar. Wa yajharu fi maudi'il jahri, dan mengeraskan di dalam tempat keras. Wa taqaddama bayanuhu fi maudi'ihi, dan perkara ini penjelasannya telah dahulu kita bahas pada tempatnya. Jadi pada waktu keras, laki-laki membaca Al-Fatihah dan membaca surah kudu keras pada tempat keras. Kemarin kita sudah bahas tuh. Kemarin kita sudah bahas permasalahan itu.
Wa idza nabahu ay asabahu sayun, dan apabila asabahu sayun, sesuatu menimpa kepadanya, fi sholati, di dalam salat, sabbaha, maka dia bertasbih, fayaqulu, maka dia mengatakan subhanallah, dengan subhanallah, ya. Because dil zikri fakat, dengan tujuan zikir semata. Ma'al i'lami, atau subhanallah itu disebutkan disertai dengan memberikan tahu. Ya, jadi niatnya bermaksud zikir dan memberitahukan au atlaqan lam tabtulu salatuhu, maka yang demikian itu tidak membatalkan salat. Jadi niatnya adalah zikir dan memberitahukan. Maka tasbih yang seperti itu tidak membatalkan salatnya. Awil i'lami faqat batalat, atau dia mengucapkan subhanallah hanya memberitahukan saja, maka yang demikian itu batal. Jadi niatnya adalah zikir dan memberikan tahu. Tapi kalau seandainya dia hanya memberikan tahu saja, batalat, maka batal salatuhu, salatnya. Wa auratur rajuli, dan bermula auratnya laki-laki, ma baina surratihi wa rukbatihi, sesuatu yang di antara pusat dan lututnya, antara pusat dan lututnya. Wa ammahuma, dan adapun pusat dan lutut, falaisa minal aurat, maka lutut dan pusat bukanlah aurat. Makanya dikemukakan oleh pengarang kitab ma baina surrati wa rukbatihi, ma baina surratihi wa rukbatihi, sesuatu yang berada di antara pusat dan lutut. Jadi pusat dan lututnya laisa minal aurati, pusat dan lututnya keduanya bukan aurat. Wala ma fauqahuma, dan juga apa-apa yang berada di atas keduanya bukan aurat. Jadi apa aja tuh yang berada di antara pusat dan lutut, dia itu adalah aurat. Sedangkan pusat dan lututnya menurut kitab ini laisa anil aurat, bukan aurat. Ya, tadi G. Wal mar'atu, dan bermula mar'ah, dan bermula perempuan, tukhalifur rijal, dan bermula perempuan berbeda terhadap laki-laki. Wal mar'atu tukhalifu rajula, dan bermula perempuan berbeda terhadap laki-laki. Fil khamsatil mazkuri, di dalam 5 yang disebutkan. Fa innaha, maka sesungguhnya perempuan, tadummu ba'daha ila ba'din, tadummu ba'daha ila ba'din, yaitu mengumpulkan sebagiannya
Ya. Fa innaha maka sesungguhnya perempuan tadummu ba'doha ila ba'din mengempulkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Fatul siku batnaha maka merapatkan perutnya bifakhzaiha dengan kedua pahanya firruku'iha wasujudiha di dalam rukunya dan sujudnya. Jadi perempuan itu rapat, ya, merapatkan perutnya dan kedua pahanya firruku'iha wasujudiha di dalam ruku dan sujud, ya. Fatafudu sautaha, kemudian perbedaan yang berikutnya bahwa perempuan itu harus merendahkan suaranya in sholat jika dia sholat. Bihadratir rijali al ajanibi, dengan hadirnya laki-laki yang asing, laki-laki yang lain, laki-laki yang bukan mahram. Wa tabudu sautaha bi hadratir rijalil ajanibi, dan perempuan merendahkan suaranya dengan hadirnya laki-laki yang bukan mahram. Fa in shalat munfaridan anhum, maka jika perempuan itu sholat sendirian daripada laki-laki, tidak ada laki-laki yang bukan mahram di situ, maka jika dia sholat sendirian jahrat, maka perempuan itu mengeraskan suaranya. Jadi direndahkan suaranya itu dengan sebab hadirnya laki-laki yang bukan mahram. Akan tetapi jika dia sholat sendirian, tidak ada orang lain, tidak ada laki-laki yang bukan mahram, hajarat, maka perempuan itu harus mengeraskan suaranya. Fi maudihi, di dalam tempat kerasnya. Ya, iya. Itu ya. Yang penting catatannya adalah jika tidak ada laki-laki yang bukan mahram, maka perempuan itu sholat sendirian, maka bacaannya keras pada tempat yang keras. Wa idza nabaha syai'un fi sholati safaqat, dan apabila sesuatu menimpa kepadanya di dalam salat safaqat, maka dia menepukkan bidarbi batnil yamin, dengan memukul batin tangan ala jaharis simal, di atas punggung telapak tangan yang kiri. Maka apabila terjadi kesalahan, maka apabila terjadi sesuatu menimpa perempuan itu di dalam sholat, maka dia menepukkan tangannya dengan cara memukulkan batin tangan yang kanan, dipukulkan di atas zahir badan yang kiri, punggung tangan yang kiri. Ya, ini kan batinnya nih. Yang ini batin, yang ini punggung. Jadi yang kanan ini batinnya dipukulkan kepada zahir atau punggung daripada tangan yang kiri. Yang mukul kanan Bang Jid. Nah, ya, yang mukul ke kanan. Falau darabat batnan bi batnil, maka seandainya dia memukulkan bagian batin dengan batin, bagian dalamnya dengan bagian dalamnya,
biqasdil la'bi, dengan bermaksud bermain-mainkan, dengan bermaksud bercanda, walau qalilan, meskipun hanya sedikit, ma'a ilmi tahrimi, beserta mengetahui tentang keharamannya, batalat sholatuha, maka batal sholatnya. Dia nepuk begini pakai bagian dalamnya, yang kanan dengan yang kiri, padahal haram, dan dia bermain-main di situ, batalat sholatuha, maka jika itu terjadi sholatnya batal. Wal khunsa kal mar'atu, dan banci seperti perempuan. Wal khunsa kal mar'ati, dan banci seperti perempuan. Kemudian yang selanjutnya, wa jami'i badanil hurrati, wa jami'i badanil mar'atil hurrati, dan seluruh badan perempuan yang merdeka, auratun, adalah aurat. Jadi seluruh badan perempuan yang merdeka itu adalah aurat, illa wajaha wa kaffaiha, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Seluruh badannya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Wa hadhihi auratuha fis shalah, dan yang demikian ini adalah auratnya perempuan di dalam salat. Jadi di dalam salat itu harus dibuka wajahnya dan telapak tangannya. Maka dikemukakan di dalam perkara ini, wa jami'i badanil hurrati, dan semua badan orang perempuan yang merdeka, auratun, adalah aurat, illa wajaha wa kaffaiha, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya, wa hajihi, dan bermula yang demikian ini, auratuha, adalah auratnya perempuan, fis shalah, di dalam salat. Amma kharija shalah, adapun di luar salat, fa auratuha, maka auratnya perempuan, jami'ul badani, adalah seluruh badannya. Mukanya harus ditutup, telapak tangannya juga harus ditutup jika dia berada di luar salat. Nggih, Pak De. Nggih. Wal ammatu karrajuli, dan adapun budak perempuan auratnya seperti laki-laki. Auratnya perempuan adalah, adapun perempuan budak, wal ammatu karrajuli, adapun amat yakni budak perempuan auratnya seperti laki-laki, fatakunu auratuha, maka ada auratnya budak perempuan, maka ada auratnya budak perempuan, ma baina surratiha wa rukbatiha, sesuatu yang berada di antara pusatnya dan lututnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, kemudian ada penjelasan juga di dalam kitab yang lain, aurat wanita budak sama dengan laki-laki di dalam sholat. Ya, jadi di dalam sholat wanita budak itu auratnya sama dengan laki-laki, ma baina surratiha wa rukbatiha, di dalam sholat. Sedang di luar waktu sholat maka seperti wanita merdeka. Jadi budak perempuan, kalau dia tidak melakukan sholat di luar sholat, maka budak perempuan itu auratnya adalah seluruh badannya, seperti perempuan merdeka. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadirin yang berbahagia, semoga berfaedah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.